Hai, welcome back to my YouTube channel. Dan di series kali ini adalah 30-an untuk 20-an. Karena apa yang kamu inginkan di umur 20-an akan berbeda dengan apa yang kamu inginkan di umur 30-an. This is a series of what I wish I knew when I was 20. Dan sekarang ini, walau saya udah di usia 30-an, ternyata yang namanya overthinking dan insecurities itu selalu ada, selalu muncul dua rasa ini. Dan andai ketika aku di era 20-an bisa mengontrol rasa insecure dan overthinking, pasti aku bisa lebih menemukan clarity untuk hal yang ingin aku capai, hal yang bisa aku lakukan, dan hal yang bisa maximize my full potentials. Jadi kenapa sih kita tuh sebagai manusia suka banget overthinking dan rasanya tuh insecure? Ternyata salah satu jawabannya adalah karena konsumsi social media yang berlebihan. Awalnya nih ketika Instagram datang di 2013 dulu, Instagram itu hanya untuk entertaining. Kayak misalnya dulu, aku itu cuma ngeliat Instagram hanya di sela-sela waktu for fun aja gitu. Tapi ternyata seiring 10 tahun kemudian, yang namanya social media itu jadi addiction. Dan kita semakin mudah mengkonsumsi berbagai macam informasi yang sebenarnya kita nggak butuh. Karena rasa-rasanya normal. Dan rasanya juga, normal aja ya mengintip beberapa kehidupan dari para selebgram atau orang lain atau selebritis gitu. Ada ya dunia yang seindah dunianya mereka gitu. Dan kita merasa, hidup kita kok jauh ya dari itu. Padahal orang yang muncul di screen kita ini bisa menikmati semua itu. Dan ternyata konsumsi social media yang berlebih ini juga mendorong rasa ketidakpercayaan diri kita. Kena banget tuh self-esteem kamu terhadap hal yang kamu nggak punya. Sehingga rasa nggak punya itu bertumbuh jauh lebih besar dibandingkan hal-hal yang kita punya. Jika kita terlalu mengkonsumsi social media yang berlebih, seharusnya kita kurangin dong, tapi enggak gitu. Walaupun akhirnya dipopulerkan oleh dengan detox social media gitu. Tapi pikiran kita karena melihat social media itu sudah menjadi habit, ya kita terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang di luar kendali kita karena algoritmanya seperti itu. Jadi kalau kita bisa membuat social media itu sebagai habit keseharian kita, bukankah kita juga bisa menumbuhkan habit-habit lainnya yang jauh lebih baik untuk membunuh rasa insecure dan overthinking itu? Tahu nggak ternyata sumber utama overthinking dan insecure itu adalah masalah finansial. Yes, rasanya kerasa banget begitu kita misalnya lulus sekolah ataupun lulus kuliah, di umur 20-an ini kita tuh sendiri. Tapi ternyata emang dunia yang gak adil itu ada nih orang-orang yang sudah terlahir privilege ataupun setelah kerja ada privilege kerjaan sehingga financial statusnya mereka sudah terselamatkan dengan memiliki pekerjaan. Karena ingat ya, pekerjaan itu korelasinya sangat dekat dengan income. Dan apapun pekerjaan yang kamu miliki itu berhubungan dengan finansial kamu nih ada di mana. Jadi ya wajar banget kalau yang namanya finansial ini bikin kita jadi overthinking dan insecure. Dan lagi-lagi bikin hidup kita itu merasa nggak adil gitu. Kenapa ada orang yang terlahir mudah banget, tapi ada saya yang harus berjuang banget secara finansial. Dan overthinking semakin memikirkan betapa tidak adilnya dunia ini akan semakin menurunkan your self-confidence, alias membuat kepercayaan diri kamu ini makin kecil. Dan ini yang berbahaya, karena semakin kamu mengutuk ketidakpercayaan diri kamu, ini bisa berakibat sampai ke stres dan juga depresi. Padahal ingat, kalau kita menanamkan hal-hal yang buruk, seharusnya kita lebih bisa menanamkan hal-hal yang baik. Jadi, shifting awareness kita terhadap hal-hal apa sih yang seharusnya aku lakukan agar
aku bisa lebih stabil finansial, bukan justru memikirkan kok dunia nggak adil ya. Ingat, menanamkan hal-hal yang positif ini akan membuat mindset kita lebih positif dan kita bereaksi jauh lebih positif. Do consume positive information dan motivation. Sumber insecurities dan overthinking yang kedua adalah relationship. Di usia 20-an ini ketika kita mulai lebih mandiri, katanya sih adulting gitu. Relationship plays an important role untuk kita menjadi berkembang dan bertumbuh gitu. Karena sebagai makhluk sosial, kita tuh nggak bisa sendiri. Dan di umur 20-an, we demand for intimacy. Dimana next step selanjutnya mungkin beberapa di antara kita sudah mulai memikirkan soulmate ataupun the one untuk lanjut ke pernikahan. Tapi yang namanya relationship ada aja cobaannya. Dan ingat yang aku selalu bilang, apa yang kamu inginkan di 20-an akan berbeda dengan apa yang kamu inginkan di 30-an. Karena sejujurnya sampai pertengahan 20-an hidupku dulu masih tidak ada kestabilan dalam relationship, karir, dan finansial. Yang namanya relationship ini sangat mengkonsumsi energi dan pikiran gitu. Buat aku sendiri, aku ngerasain mungkin lebih ke self-worth ya. Kayaknya dulu tuh willing to do everything, yang penting pacar tuh happy. Tapi ternyata hubungan seperti itu nggak sehat. Jadi ketika 20-an mungkin belum se-clear itu, dan mungkin belum sepede itu, kita punya standar yang lebih baik. Jadi kadang kita harus memaksakan diri, agak visioner, memandang jauh ke depan gitu. Pasangan seperti apa sih yang beneran kita inginkan untuk mendampingi hidup kita 30 tahun lagi? Karena yang namanya pernikahan kan jangan seumur jagung ya, kita harus mikirinnya paling nggak ya 30 tahun lah. Kalau kamu sekarang 25 gitu, tambah 30 tahun 55. Kalau kamu udah melewati 30 tahun kebersamaan, ya berpisah itu lebih dikit lah gitu probabilitasnya. Jadi kamu lihat ke pasangan kamu sekarang gitu. Apakah 30 tahun lagi kamu bisa mentolerir marah-marahnya? Apakah 30 tahun lagi kamu bisa mengimbangi betapa garing candaannya gitu? Apakah 30 tahun lagi dia akan selalu bikin kamu senang dengan berbagai kejutan, anniversary, love language-nya? Apakah act of service, word of affirmation? So, kamu harus paham apakah diri kamu siap menghadapi orang ini untuk 30 tahun ke depan. Karena setelah menjalani pernikahan, jarang banget orang bisa mengubah sifat dasarnya. So, jangan pernah berharap bisa mengubah, oh ya nanti abis misalnya nikah gitu, dia tamat jadi playboy gitu. Ya ada juga gitu sampai umur 30, sampai menikah, sampai punya anak gitu. Ternyata memang hobinya fling. Jadi you need to know dengan siapa kamu deal dan apakah pasangan yang kamu pilih sekarang ini cocok jadi pasangan hidup kamu, cocok dan kamu siap dia menjadi ibu ataupun ayah dari anak-anak kamu. Karena nih, memilih pasangan hidupmu untuk kamu yang ingin memiliki anak, kamu harus siap sedia menghadapi 50% paling nggak DNA dari pasangan kamu. Jadi seberapapun menyebalkannya, seberapapun menyenangkannya, sebagian dari dirinya ini akan ada di anak kamu. Kamu siap nggak? So, it's one thing yang harus kamu pikirin baik-baik. Sumber insecurities dan overthinking yang ketiga adalah ngerasa lost, alias lagi nggak tahu hidupnya lagi di mana. Jalan di tempat, stuck, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau kemana, nggak tahu harus kerja apa. Apakah saya sudah baik-baik saja? Apakah saya sudah di jalan yang tepat? Sebenarnya yang bisa menjawab semua pertanyaan overthinking dan insecurities itu hanya kamu. Mungkin ya, selama ini kamu membiasakan orang lain untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di hidup kamu. Dan kamu tinggal menjalaninya aja. Tapi, kalau kamu membiasakan hal ini terus berlanjut,
hingga dewasa nanti, kamu bisa sangat mudah untuk menyalahkan orang lain atas keputusan yang akhirnya kamu ambil. Padahal mungkin hanya saran, ya, atau mungkin ya orang tua kamu memang ala diktator yang harus ini, harus itu, harus ini. Sehingga kamu memendam sesuatu yang sebenarnya hidup yang tidak kamu inginkan. Sampai di titik akhirnya kamu nggak tahu sebenarnya kamu mau apa dengan hidup kamu. Karena terbiasa orang lain mengambil keputusan untuk kamu. Oke, kalau hal ini yang menimpa kamu, stop overthinking, stop feeling insecure, dan start fokus paling nggak dengan hal-hal yang kamu tahu apa sih hal yang kamu jago nih gitu. What are the things that you are really good at? Apakah pekerjaan, atau ternyata kamu berbakat art, atau apa? Mulailah dari mata pencaharian kamu. Pilihlah hal-hal yang emang kamu nih jago banget gitu. Kenapa mulainya dari situ? Karena profesi dan karir yang kamu pilih ini menjadi identitas diri kamu. Dan ketika kamu berbakat melakukan sesuatu, akan lebih mudah kamu memoles dan melatihnya sehingga kamu lebih mudah untuk mencapai achievement yang hebat. Dan in the end, kamu bisa membangun reputasi yang jauh lebih baik. Tapi aku juga bingung nih Mbak Al gitu. Aku juga nggak tahu aku good at-nya dalam apa. Oke. Tanyalah ke orang-orang di sekitar kamu yang sangat mengenal kamu. Mereka pasti bisa menunjuk paling tidak 3 kehebatan kamu nih apa. Apakah kamu good listener, atau ternyata kamu good at public speaking, dan langkah selanjutnya ya kamu tinggal menggali semua itu. Bikin pede, dan tunjukin kalau oke, this is my new identity. Malu dan rasa gengsi itu nggak akan membawa kamu kemana-mana. Yang akan membawa kamu kemana-mana adalah keputusan kamu sendiri dan langkah-langkah berikutnya. So make a really good decision for yourself. Berikut adalah 3 cara untuk kamu meminimalisir rasa insecure dan overthinking. Yang pertama, olahraga deh. Olahraga ini selain membuat kamu sehat, ternyata olahraga juga mengeluarkan hormon endorfin alias hormon yang bikin kamu ngerasa bahagia. Sehingga kamu bisa enjoy every sport activities, bahkan bisa aja nih kalau tim sport kamu bisa sambil networking. Yang kedua, biasakan untuk mengobrol. Jangan cuma ngetik WhatsApp, Telegram, and do some text. Have a real conversation. Karena dengan saling ngobrol, kamu bisa mendengarkan dan juga kamu juga bisa sharing your problems gitu. Nggak cuma kamu kok yang punya problems gitu. So stop overthinking, cari solusinya dengan berdiskusi. Dan yang ketiga, cari support system yang baik. Kalau kamu lagi mengalami masa overthinking dan insecure, justru jangan jadi antisocial alias terlalu introvert mengurung diri di rumah. You need to socialize. Melihat kalau di dunia ini bukan cuma kamu yang punya masalah, bukan cuma kamu yang ada di dunia ini, dan maybe kamu perlu waktu untuk melihat dunia lain. Ada dunia yang lebih menyenangkan, ada dunia yang mungkin belum kamu explore, sehingga kamu bisa mendapatkan ide-ide baru dan bahkan teman baru. Semoga hal ini bisa membantu kamu stop overthinking, feeling insecure, dan ingat, kita harus lebih percaya sama diri kita sendiri, dan apapun kejadian buruk yang sedang menimpa kamu, semuanya ada waktunya. Jadi, mari sama-sama ngelewatin. It ain't over till it's over. Tapi, cari solusinya. Bye!